Salam untuk kita semua. Selamat pagi untuk ibu dan teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul perkembangan gerak adolescensi. Poin yang pertama, kemampuan gerak. Perubahan-perubahan dalam penampilan gerak pada masa adolescensi cenderung mengikuti perubahan-perubahan dalam ukuran badan, kekuatan, dan fungsi fisiologis. Umumnya penampilan gerak pada anak perempuan dalam keterampilan dasar cenderung menurun sebelum mencapai kematangan biologis, kira-kira 3 tahun sebelum kematangan sketal. Sebaiknya anak laki-laki terus mengalami peningkatan penampilan geraknya dengan bertambahnya kematangan sketal. Percepatan kematangan secara biologis laki-laki adanya hubungan dengan penampilan gerak. Umumnya laki-laki masa puber peningkatan secara terus-menerus dan teratur dalam lari dan lompat, tetapi sedikit terlambat dalam melempar. Lanjut, dalam lompat jauh tanpa awalan, menggantung dengan lengan ditekuk dan baring duduk atau sit up dengan lutut ditekuk, anak laki-laki 10-16 menunjukkan peningkatan yang berbeda. Peningkatan penampilan tertinggi untuk lompat jauh tanpa awalan terjadi antara umur 14 dengan 15 tahun dan umur 11 sampai 12 tahun untuk lengan menggantung dengan sit up. Pertumbuhan yang cepat pada laki-laki memberikan keuntungan dalam ukuran dan bentuk tubuh, kekuatan dan fungsi fisiologis yang memberikan kemudahan dalam penampilan fisik secara masa adolescensi. Berikut, koordinasi dan keseimbangan. Peningkatan 5 pada anak laki-laki terus berlangsung sejalan dengan bertambahnya umur atau kronologis. Sedangkan anak perempuan tidak berkembang lagi sesudah umur 14 tahun. Kelincahan wanita dewasa kurang baik dibandingkan dengan wanita yang masih muda atau anak-anak, tetapi dalam gerakan akrobatik yang memerlukan kontrol dan keseimbangan statis, wanita dewasa lebih dapat menjaga posisinya. Koordinasi gerak anak laki-laki pada awal pubertas mengalami perkembangan sedikit sekali, tetapi setelah itu perkembangan makin cepat. Berbagai hasil penelitian mengenai keseimbangan dinamis selama masa adolescensi menunjukkan adanya penurunan untuk kedua jenis kelamin. Berikut, peningkatan penampilan gerak. Masa sebelum adolescensi dan adolescensi merupakan saat peningkatan penampilan gerak seperti lari cepat, lari jarak jauh, lompat tinggi, dan sebagainya. Peningkatan secara kuantitatif ini merupakan bagian yang dihasilkan oleh pertumbuhan yang berlangsung terus, terutama pertumbuhan yang cepat di masa adolescensi yang menghasilkan peningkatan kekuatan dan daya tahan. Selanjutnya akan dibahas peningkatan secara kuantitatif dalam penampilan gerak pada masa pra-adolescensi sampai adolescensi sebagai berikut. Yang pertama, lari atau running. Pengukuran kuantitatif untuk kemampuan lari umumnya dilakukan dengan mengukur kecepatan, lari jarak pendek, dan kelincahan lari. Kelincahan lari merupakan frekuensi yang dicapai seorang dalam mengubah arah. Yang kedua, lompat atau jump. Penggunaan tes lompat umumnya ke arah depan atau ke atas. Peningkatan jarak lompatan ke depan untuk laki-laki dan perempuan kira-kira 30 inci pada umur 5 tahun dan pada umur 10-11 mencapai 60 inci. Sesudah itu anak laki-laki terus meningkat kira-kira 90 inci pada umur 17 tahun, sedangkan perempuan mengalami stabilari dengan jarak kira-kira 64 inci pada umur yang sama.
Ketiga, lempar. Jarak lemparan sering digunakan untuk mengukur penampilan lempar, meskipun kecepatan dan ketepatan juga ikut dinilai. Penampilan lempar berbeda dari penampilan lompat. Demikian pula perbedaan yang terjadi antara laki-laki dan perempuan yang terjadi sejak usia muda. Keempat, keterampilan dasar. Untuk belajar gerak, yang paling tepat adalah masa sebelum adolescensi. Hal tersebut dikarenakan bahwa 85% keterampilan dasar dan minat terhadap keterampilan gerak harus ditemukan pada umur 12 atau sebelumnya. Yang kelima, kesegaran jasmani. Penurunan kesegaran jasmani anak perempuan masa adolescensi ada kemungkinan bukan karena kurangnya motivasi untuk memperoleh skor yang baik dalam tes kesegaran jasmani. Meskipun sebenarnya mereka mampu melakukannya, sedikit sekali perempuan yang melakukan dengan usaha yang sungguh-sungguh untuk tes lari atau dalam tes kekuatan sebagai unsur dan tes kesegaran jasmani. Masa adolescensi merupakan saat yang baik untuk pengembangan kesegaran jasmani. Pengembangan yang terjadi merupakan hasil perubahan-perubahan dalam peningkatan luasnya otot dan ukuran badan, baik untuk laki-laki maupun perempuan. Jadi saya mengambil kesimpulan bahwa masa adolescensi merupakan masa di mana kita berubah dari sejak kita kecil sampai dewasa, peningkatan tubuh kita atau gerak-gerik atau aktivitas kita menjadi lebih meningkat daripada masa sebelumnya. Ya, sekian dan terima kasih penjelasan saya dalam presentasi ini. Jika terjadi kesalahan, mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Salam.